Hai semuanya, selamat datang di Tahu Data dengan saya Taufik Sutanto. Kali ini kita akan ngebahas tentang uh, Object Oriented Programming di Python. Bahasan ini yang merupakan salah satu bagian dari modul algoritma data struktur dan pemrograman ADSP. Nah, jangan lupa di Tahu Data ada kurikulumnya ya. Jadi rekan-rekan yang ingin belajar data science yang sistematis bisa mengacu pada kurikulum yang ada di websitenya atau data. Sekarang pindah ke Blogspot ya, biar sustainable. Nah, dari situ mungkin bagi pemula bisa runut belajarnya. Nah, bagi yang kemudian sudah berkenalan dengan dasar-dasar data science dan ingin mengenal lebih jauh penggunaan Python di data science, bisa kemudian mengikuti modul ADSP ini. Mari kita mulai. Oke, so jangan lupa nanti kalau rekan-rekan ingin mengakses modulnya, code-nya bisa diakses dari URL yang ada di sini ya, di taudata.blogspot. Modul ini masuk ke ADSP 04, yang ADSP 01 sampai 03 itu pendahuluan Python. Nah, bagi yang belum mengikuti dasar-dasar Python, modul dasar-dasar Python sangat dianjurkan untuk mempelajari modul tersebut terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja. Nah, apa itu Object Oriented Programming ya? Nah, ini sebelumnya maka kita harus mengenal dulu paradigma pemrograman. Ada beberapa paradigma pemrograman ya, yang jokesnya, kartunnya si Homer Simpson ya. Ada yang prosedural misalnya, yang ini yang penggunaan fungsi-fungsi ya. Ini zamannya Pascal biasanya dulu. Terus yang saat ini paling populer adalah Object Oriented Programming yang akan kita bahas di modul kali ini. Di zaman Big Data kita mengenal adanya Functional Programming. Nah, Functional Programming ini contohnya yang MapReduce ya, MapReduce seperti di Hadoop atau Spark. Nah, ini nanti ketika kita bicara masalah Big Data. Tapi di kesempatan kali ini kita akan membahasnya Object Oriented Programming terlebih dahulu. Nah, untuk teknik pemrograman ini atau paradigma pemrograman ini, sebenarnya suatu bahasa pemrograman tertentu biasanya dia lebih cocok untuk suatu paradigma pemrograman yang tertentu juga ya. Misalnya OOP ini biasanya lebih terkenal di Java atau C++. Tapi kalau misalnya zaman dulu ada Pascal tuh ya, itu lebih ke procedural programming. Lalu seperti yang disampaikan tadi untuk di Big Data ada Spark dan Hadoop untuk functional programming dan seterusnya. Nah, ini ada bagian yang sangat bagus sekali dari sebuah buku Programming Paradigm for Dummies yang saya pikir memetakan dengan sangat baik paradigma pemrograman dan bahasa-bahasa pemrograman yang mendukungnya. Nah, menariknya sebenarnya kalau di Python itu mendukung beberapa paradigma pemrograman sekaligus. Jadi prosedur programming of course, jadi nanti kita bisa buat fungsi-fungsi seperti di modul ADSP 01 dan 02. Terus bisa juga object oriented programming yang akan kita lakukan di modul kali ini, dan bahkan bisa functional programming, jadi menggunakan konsep MapReduce itu juga bisa di Python seperti itu. Jadi Python memang all in gitu ya, bisa digunakan untuk berbagai paradigma pemrograman. Nah, sebenarnya tapi apa sih object oriented programming? Oke, programming kita sama-sama tahu lah ya. Tapi maksudnya objek itu apa? Nah, untuk mengenal objek itu apa, nah kalau kita pakai definisi dari sebuah buku, di sini yang saya ambil definisinya, kita harus mengenal dulu yang namanya kelas. Nah, kelas itu kalau dari definisi ini dia bilang sebuah kelas itu mendeskripsikan konten dari objek-objek yang berada di situ gitu ya. Belong to it gitu. Nah, itu juga kemudian mendeskripsikan misalnya agregat dari data field dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga fungsi di sana atau operasi atau biasa disebut juga nanti method gitu ya. Nah, nah kemudian nanti dari kelas tersebut objek yang dihasilkan dari kelas tersebut ya, atau contoh instance dari kelas tersebut lah yang disebut sebagai objek. Ngebayanginnya gimana ya? Ngebayanginnya analogi ya, tapi ini analoginya mungkin nggak 100% benar gitu ya, tapi bayangin aja kayak kelasnya itu motor gitu ya, objeknya itu kayak misalnya Honda, bukan Honda ya, kelasnya itu mungkin Honda gitu ya, tapi terus kemudian
objeknya adalah misalnya Beat, Supra gitu ya. Kalau kelasnya Yamaha mungkin berarti apa itu objeknya adalah apa ini Nmax gitu ya dan seterusnya. Jadi objek itu adalah instance dari si kelasnya. Nanti akan lebih jelas ketika kita contohkan di bawah ya. Tapi kita akan punya objek kalau kita punya kelas gitu. Nah, sebelum object oriented programming ini biasanya sih kalau baru belajar data science ya, terutama yang bukan dari programmer, itu biasanya makanya fungsi-fungsi aja ya. Di kebanyakan modul di Tahu Data juga pakainya fungsi-fungsi aja. Karena memang untuk modul-modul yang singkat seperti itu ya belum butuh ya. Nanti pada kondisi tertentu baru kita lebih cocok menggunakan OOP. Nanti akan dijelaskan di bawah kenapa kita perlu OOP. Nah, biasanya kalau kita nggak pakai procedural programming ya kumpulan fungsi-fungsi ya. Yang kemudian dari kita bisa membuat fungsi komposit ya, yang gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kan berarti fungsi atas fungsi gitu ya. Kalau orang matematik biasanya nyebutnya fungsi komposit. Kalau procedural programming biasanya kayak Pascal itu kita punya prosedur sesuatu yang isinya sebenarnya kumpulan fungsi gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, contohnya gimana? Nah, di Python ini udah dibahas ya di modul ADSP02 kalau nggak salah, silahkan dibuka code-nya dan modulnya ada videonya juga di Tahu Data. Nah, di Python tinggal misalnya kita definisikan fungsi F1, lalu input parameternya X misalnya di sini, lalu return-nya keluaran dari fungsinya apa kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini, X kuadrat plus 1, maka kalau misalnya F5 gitu ya, F5, berarti kan 5 kuadrat tambah 1 jadi 26, sedangkan, ini F1 ya, F1 seperti ini. Nah, ini jadi 26, 25 tambah 1, sedangkan X2, ini udah dibahas juga di ini ya, di ADSP02, fungsi di Python dia bisa keyword argument seperti ini, H sama dengan 10 pangkat min 3, ini adalah default value. Jadi F2 bisa kita kasih cuma hanya 3 kayak gini, atau misalnya 3, misalnya 10 pangkat min 5 gitu. Ya, maka H-nya bukan 10 pangkat min 3, tapi 10 pangkat min 5. Nah, terus kalau kita nggak kasih pun nggak apa-apa ya. Jadi memang ini sangat bermanfaat untuk di data science, banyak model-model kayak distribusi probabilitas biasanya dia punya default parameter sehingga code-nya lebih clean. Nah, itu tapi udah dibahas di ADSP02, saya nggak akan bahas lebih dalam tentang fungsi. Tapi ini bagaimana fungsi dilakukan di Python. Nah, terus kenapa ya? Kayaknya baik-baik aja ya kalau kita bikin code terutama di data science, untuk data scientist, data analis pakai fungsi-fungsi aja gitu. Ya, untuk most cases sih nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau sudah mulai kompleks gitu programnya, maka ketergantungan antar fungsi itu bisa membuat rumit dan sehingga nanti maintenance dari programnya, dari code-nya jadi lebih susah, dan begitu ada perubahan, tracing-nya itu akan sulit gitu ya. Sehingga muncullah suatu permasalahan yang disebut sebagai spaghetti code. Kalau udah kayak gitu, udah susah deh nanti ininya debugging dan maintaining dari code-nya. Itulah mengapa kemudian diperkenalkan object oriented programming yang kemudian untuk debugging atau maintenance itu biasanya lebih clean ya, lebih baik, lebih mudah untuk dilakukan. Nah, nah jadi ya OOP itu ya nanti akan solve itu ya, mengatasi kusutnya code ya ketika sudah kompleks ya. Nah, seperti dicontohkan tadi misalnya kita punya nanti objek, terus di objek tersebut nanti ada propertinya atau atributnya, berarti nilai-nilai yang ada di situ, dan ada metodenya. Jadi biasanya kalau di buku-buku object oriented programming itu contohnya misalnya objeknya itu kucing gitu misalnya ya. Propertinya itu warnanya coklat misalnya, atau si oranye ya, warnanya si oranye, atau beratnya berapa, umurnya berapa, lalu ada metodenya itu misalnya mengeong, berlari gitu ya, fungsi ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah mobil, ada propertinya misalnya dia modelnya apa, warnanya apa gitu ya. Terus mungkin ini tipenya atau brandnya gitu ya. Terus dia ada fungsi-fungsinya, misalnya nyalakan mesin, matikan mesin, maju, mundur, dan lain sebagainya.
Nah, nanti ada beberapa konsep ya di sini ya, tapi sebenarnya sebelum kita lebih jauh ya, mungkin pertanyaan yang muncul terutama bagi data scientist ya. Kalau bagi programmer sih kayaknya udah jelas ya, belajar OOP itu untuk apa ya. Cuma kalau bagi data scientist atau data analis perlu nggak ya belajar OOP gitu ya. Nah, sebenarnya sih kalau pendapat saya pribadi ya, untuk level pemula dan medium sih belum butuh ya. Biasanya untuk data scientist dan data analis atau AI engineer itu butuh OOP, itu untuk kalau misalnya memang AI-nya itu udah advance ya. Makanya saya membuat modul ini dulu sebelum saya menjelaskan PyTorch di deep learning, karena nanti pendekatannya lebih ke object oriented programming ya. Dan memang sekarang PyTorch itu mulai menanjak popularitasnya ketimbang TensorFlow, karena banyak hal yang nanti kita akan bahas ya di modul deep learning, tapi kita fokus ke sini dulu. Jadi nanti di level advance ya, terutama kalau buat riset ya. Kalau buat riset, terus misalnya kita mau perlu deep learning yang customize ya, misalnya dari fungsi aktivasinya atau fungsi loss-nya, optimasinya dan lain sebagainya, itu mau nggak mau kita belajar OOP ya. Itulah mengapa saya juga buat modul ini dulu, padahal saya udah siapkan tuh modul deep learning yang buat PyTorch. Nah, atau buat corporate, terutama untuk bikin aplikasi ya, aplikasi AI terutama ya, itu misalnya bikin analytic engine dan lain sebagainya, sistemnya sudah kompleks dan tidak dikerjakan sendiri, maka yes banget sih butuh untuk kemudian OOP ya, seperti itu. Nah, that's get out of itu udah bahas, nah berarti udah jelas ya. Jadi untuk pemula misalnya nggak suka OOP, bikin bingung, nggak apa-apa sih, tapi nanti ketika belajar makin lanjut dan makin kompleks data science, machine learning atau AI-nya, maka mau nggak mau harus belajar OOP. Nah, sebenarnya Python sendiri sih udah menerapkan OOP dari yang paling dasarnya ya, cuma biasanya kita nggak ngeh aja gitu. Misalnya ya, di sini ada variabel n sama dengan 99 ya, integer. Lalu ada variabel t, misalnya sembarang string di sini. Nah, kalau kita ini outputkan tipenya, maka terlihat di sini adalah kelas dari integer, kelas dari string si t. Jadi n sama dengan 99, si n-nya itu sebenarnya adalah kelas ya, di situ tipenya ya. Nah, karena dia kelas, maka dia punya properties, punya punya atribut gitu ya, punya metode juga, function. Nanti kita akan lihat. Nah, jangankan variabel ya, jangankan variabel seperti ini. Bahkan tadi di atas kita punya dua fungsi ya, F1 dan F2 di sini. Nah, itu juga objek. Kalau saya type F1 ya, si nama fungsi di atas tadi, nah itu namanya kelas, dia adalah kelas dari function di Python. Jadi sebenarnya kita pakai Python biasa kayak begini itu sebenarnya udah object oriented programming ya, karena by default di Python semua variabel dan fungsi itu adalah kelas gitu ya. Nah, terus kalau dia kelas objek, maka dia punya function, dia punya atribut. Apa itu function dan atributnya? Nah, contohnya misalnya untuk variabel T di sini string ya. Nah, di modul NLPTM ya di Tau Data itu udah dibahas ya. Ketika ngebahas NLP dan text mining, di teks itu ada fungsi-fungsi kayak gini misalnya split, untuk kemudian men-split berdasarkan spasi di sini kan. Jadi si satu string sembarang string ini ketika di split jadi sembarang dan string seperti itu. Terus kalau di sini ada n tadi 99, misalnya dia punya atribut di sini n.real. Nah, bedainnya atribut sama method apa gitu ya. Kalau dia ada kurungnya ya, berarti dia adalah fungsi atau method. Tapi kalau misalnya dia kayak gini, n sama dengan n.real aja, nggak ada kurungnya, nah berarti dia atribut atau properti. Nah, begitu juga misalnya kayak kita di NumPy ya, misalnya saya import NumPy as np, lalu saya buat di sini misalnya a sama dengan np.array, let's say misalnya 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini terus kita bisa ada kayak gini atribut ya, a.shape gitu ya. Lihat di sini nggak ada kurungnya. Kalau saya tambahin kurung malah salah jadinya kayak gini kan, karena dia adalah apa itu
properti ya atau atribut dan bukan function. Tapi bisa juga dia punya function, dan sudah dibahas ya di modul sebelumnya bahwa kalau kita mau tahu properti dan metodenya, kita bisa pakai perintah dir ya di Python. Jadi kayak gini, kita bisa tahu nih semua metode dan atribut yang dimiliki oleh suatu variabel tertentu. Nah, itu di Python. Nah, eh, nah tentu saja ya masing-masing objek ya, masing-masing objek punya metode dan propertinya sendiri, yang kalau kita main sembarangan panggil ya, misalnya kayak tadi n itu integer, ya dia nggak punya nih properti split. Kalau kita paksa gitu ya nanti error, dan errornya itu adalah oh yang nggak ada dia atribut split atau method split, nggak ada, makanya error. Nah, nanti di object oriented programming sebenarnya dalam ya, kita di modul sini hanya perkenalan saja, minimal mengenal object oriented programming itu apa sih, lalu di Python gimana makainya, supaya nanti kalau kita ngebahas tentang deep learning ya, terutama di PyTorch, ketika ngebahas tentang gradient ya, autograd dan bagaimana model dibuat di PyTorch, mau nggak mau kita mengenal sedikit saja tentang object oriented programming. Nah, di OOP ini ada beberapa apa ya, istilahnya konsep umumnya dalam sistem OOP. Nanti ada objek, kelas, kita udah bahas tadi sekilas, nanti ada inheritance, ada polymorphism, ada abstraction dan encapsulation. Nah, tadi disampaikan tuh bahwa variabel di Python sebenarnya adalah kelas ya, objek-objek gitu ya. Nah, kita mulai nih memahami lebih lanjut tentang kelas ini ya. Tadi apa sih tadi bedanya kelas sama objek, akan lebih jelas di sini. Nah, saya akan mulai dengan contoh yang paling sederhana sekali. Jadi, misalkan kita definisikan suatu kelas robot, tentu saja ini bisa apa aja namanya ya. Dan biasanya sih ya, kalau kelas itu ditandai dengan penamaannya itu yang awalnya itu huruf besar, kayak gini. Lalu kelas ini misalnya isinya nggak ada apa-apa ya, saya cuma pas aja gitu, kayak gitu. Terus, nah ini kelas robot. Nah dari kelas robot itu kita bisa membuat objek-objek. Misalnya di sini jangan X deh. Misalnya robot itu namanya apa ya, Gundam. Sama apa lagi ya, Pet Labor. Nah seperti ini. Nah terus kita buat di sini misalnya apa ya, Robocop. Robocop sama dengan Pet Labor. Nah, yang ngerti anime marah-marah nih. Robocop sama Pet Labor nggak sama. Nah, ini kan contoh saja gitu ya. Nah, terus di sini misalnya Robocop sama dengan Pet Labor. Lalu di sini saya misalnya Gundam. Gundam sama dengan Pet Labor. Oke, ini contoh saja ya, kita jalankan. Oke, so contoh sederhana ini penting untuk kita pelan-pelan di sini supaya kita paham apa yang terjadi di OOP ketika kita mendefinisikan suatu kelas, lalu kita membuat objek-objek gitu ya. Nah, ini kelasnya. Kelasnya namanya robot. Dari kelas tersebut kita buat objek-objek. Objeknya adalah Gundam, Pet Labor. Jadi jelas ya apa bedanya kelas sama objek. Nah, nanti kelas bisa kita tambahin nih metode sama atribut atau propertinya. Tapi ini contoh sederhana aja dulu, belum ada apa-apanya, ini kosong. Nah, yang menarik kemudian adalah kalau kalian bisa bayangkan ini variabel aja gitu ya. Tapi sebenarnya variabel ini adalah objek, jadi instance of robot gitu ya. Nah, pertama kita buat objek Gundam, kedua kita buat objek baru lagi Pet Labor gitu ya. Nah, terus kita bilang nih Robocop sama dengan Pet Labor. Nah, menariknya sekarang gini. Ketika kita print Robocop sama dengan Pet Labor, ini sama dengan ini, maka dia true. Terus ketika bilang apakah Gundam sama dengan Pet Labor gitu ya, ternyata false. Loh, kok Gundam nggak sama dengan Pet Labor? Padahal kan sama-sama kalau kita lihat ya di sini. Kalau kita lihat di sini, keduanya kan sebenarnya adalah class of robot, tapi kok kenapa dia nggak sama gitu? Kenapa? Why? Gitu ya. Nah, ini perlu pelan-pelan kita di sini supaya nanti ke bawahnya lebih jelas ya. Kalau kita bikin objek itu sebenarnya apa yang terjadi? Jadi bayangkan gini. Bayangkan ini komputer kalian ya, PC, laptop, whatsoever ya. Ini komputer kalian. Lalu di sini ada misalnya prosesornya, CPU gitu ya. Terus ya biasa ya ada hard disk, ada GPU gitu ya. Terus ada memori di sini. Nah, ini RAM. RAM.
Ketika kita bilang di sini Gundam sama dengan robot, maka dia adalah address of a memory di sini. Jadi dia menempati suatu alamat di memori di sini. Jadi di sinilah Gundam berada. Terus ketika kita bilang pet labor sama dengan robot, maka dia address memori yang lain. Jadi dia address memori yang lain di sini misalnya pet labor. Nah, ketika saya bilang Robocop sama dengan pet labor ya, maka Robocop itu dia cuma pointer to pet labor. Jadi makanya di sini dia true. Jadi dia nggak menempati dia bukan suatu dia nggak punya dia cuma pointer aja ke P. Jadi kalau pet labor saya rubah-rubah maka si Robocop pun akan berubah gitu ya. Nah, itu dibahas di ADSP 01 ya. Reference to variable. Nah, silahkan disimak. Nah, artinya karena dia menempati dua address yang berbeda, maka Gundam sama pet labor itu jadi berbeda ya, jadi false di sini. Seperti itu. Nanti akan lebih jelas di bawahnya. Tapi itu adalah dasar yang perlu kita ingat. Nah, apa iya gitu ya, nanti kita akan lihat. Nah, kok ini bikin kelas nggak ada apa-apanya sih, Pak Taufik ngapain sih ini? Iseng banget gitu, bikin kelas kosong, nggak ada metodenya, nggak ada atributnya, ya kan kita pelan-pelan ya. Sebenarnya bisa juga, ini saya balikin lagi dulu ke X dan Y biar nggak bingung, karena yang di bawahnya pakai X dan Y. Nah, sebenarnya kita bisa juga kemudian nambahin gitu ya, atribut ya, properti misalnya di sini x.name, tadinya kan X di sini nggak punya atribut apa-apa ya, tapi kita bisa tambahin manual sebenarnya, tapi ini tidak disarankan ya, menambahkan manual di luar dari definisi kelasnya. Tapi sebenarnya bisa aja, misalnya kita tambahin nih x.name, Marvin, x.buildyear 1979, lalu y.name, Taliban misalnya, terus build year-nya 93. Bahkan fungsi kita tadi di atas F1, kalau masih ingat yang di sebelumnya saya jelasin F1 di sini, nah ini kan objek kan, tadi kan kita udah nerangkan bahwa variabel dan fungsi di Python itu sebenarnya objek. Bahkan si fungsi tadi itu kita juga bisa tambahin metode di sini. Di F1 dot keterangan gitu ya. Contoh fungsi pertama. Yang menariknya kemudian kalau kita print si X ya. Nah, si X kalau saya ngeprintnya cuma X doang, perhatikan. Outputnya adalah address di memorinya. Jadi main ya, dia adalah objek di main di program kita, dia adalah kelasnya robot dan dia address memorinya di sini. Nah, tapi kalau kita kemudian mengakses propertinya, misalnya x.name, maka keluarnya si ini, Marvin. Nah, makanya di sini print out-nya Marvin. Nah, begitu juga dengan Y, Y-nya di sini build year-nya 93, maka Y build year sini. Terus apa itu? Di sini kalau kita mau tahu ya, bisa juga pakai perintah dig seperti ini, maka kita dapatkan ini semua atribut dan metodenya. Terus untuk F1, fungsi F1 di atas, maka F1 dot keterangan sekarang punya contoh fungsi pertama seperti itu. Nah ini adalah dasarnya ya, dasarnya remeh tapi penting banget untuk dipahami dengan baik. Nah, tentu saja ini bukan best practice-nya ya, seperti ini menambahkan metode dan properti di luar dari definisi kelasnya. Biasanya kita di object oriented programming kemudian mendefinisikan di dalam kelasnya tersebut. Pendefinisian misalnya di kelas robot, lalu kita bisa bikin metodenya atau fungsinya misalnya beri salam. Nah, seperti itu, lalu misalnya hanya print assalamualaikum kayak gitu. Nah, terus kalau kita buat objek Gundam of robot gitu, of class robot, maka kita lihat cek dulu di sini ya, dia tipenya adalah class main robot, oke. Terus sekarang Gundamnya bisa punya fungsi beri salam. Jadi ketika kita klik Gundam titik beri salam, maka outputnya, oh sorry ini belum saya jalankan, maka outputnya jadi assalamualaikum seperti ini, sesuai dengan apa fungsi di sini. Nah, ini adalah bagaimana metode ya kemudian dilakukan ya didefinisikan dalam sebuah kelas. Tentu saja kita bisa membuat beberapa fungsi yang berbeda ya. Dan dia bisa punya parameter input tentu saja ya. Misalnya di sini ada fungsi sapa, lalu ada input parameter nama. Self kita akan bahas nanti ya di bawah ya. Nah, ini kita coba dengan input parameter dulu. Maka misalnya Gundam.sapa, terus
terus di sini namanya misalnya tahu data, maka kalau kita print jadi hi tahu data, karena di sini hi ditambah terus parameternya apa ya di sini kayak gitu. Nah, tentu saja dia fungsi atau metode di dalam kelas sama lah seperti fungsi di Python secara umum. Tapi di sini ada self ya. Apa itu self gitu ya? Nah, untuk memahami itu sebenarnya sih nggak perlu ini sih untuk memahami itu. Self itu sebenarnya adalah objek dari alamat dari si objek itu gitu. Jadi self itu maksudnya si objeknya. Jadi misalnya kalau self-nya dari sini Gundam adalah ya berarti pointer to memory di mana Gundam itu berada atau si objeknya itu sendiri, bahasa sederhananya gitu. Nah, ketika kita mendefinisikan suatu kelas biasanya ada namanya fungsi inisialisasi ya, fungsi init gitu. Yang dimana kalau kita bikin objek dari suatu kelas maka otomatis akan diinisialisasi dengan metode atau atribut yang kita tetapkan dalam fungsi initnya ini gitu. Misalkan di sini, nah init ini misalnya untuk kelas robot ini misalnya adalah ini self ini tadi ya dirinya sendiri gitu ya. Terus di sini misalnya ada parameter tipe, ada parameter tahun, lalu langsung nih diinisialisasi dengan atribut atau properti, misalnya di situ ada tipe dan tahun produksi yang nilainya bergantung pada parameter input di fungsi initnya. Kalau di sini kan misalnya ada default value-nya untuk tahun 2020 ya di contoh ini, lalu tipenya apapun yang diisi oleh user. Lalu ini tadi fungsi yang sebelumnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita buat robot di sini ya, Android 17 gitu ya. Dia adalah kelas robot. Nah, di sini tipenya DBZ. Kalau yang suka anime tahu gitu ya. Lalu tahunnya misalnya 97. Android 18 misalnya DBZ, lalu di sini kita pakai ya, default value-nya berarti tahun 2020 ya. Lalu ini contoh lain lagi seperti itu. Nah, kalau kita print out ya, maka Android 17.tipe dia DBZ, Android 18.tipe misalnya adalah DBZ juga, lalu misalnya di sini Gundam.tahun produksi, maka adalah 2020. Jadi jadi ketika objeknya di-create gitu ya, maka langsung si propertinya tuh langsung diberikan nilainya kayak gitu. Jadi ini adalah inisialisasi dari objek gitu ya. Jadi kalau misalnya manusia nih terlahir nih, diinisialisasi dengan misalnya matanya warnanya coklat atau biru, lalu warna kulitnya dan lain sebagainya ya, berat badannya, tinggi badannya gitu ya. Itu adalah inisialisasi dari manusia bayi ketika dilahirkan. Nah, ini tuh itu adalah properti atau atribut ketika pertama kali objeknya itu dibuat. Nah, kalau mau pakai bahasa susahnya, teknisnya ya dia semacam pointer ke objeknya gitu sebenarnya si kelas si self itu ya, seperti itu. Tapi bayangkan aja kayak gitu tadilah, pokoknya self itu adalah si objeknya itu sendiri. Nah, kita bisa juga kemudian bikin metode yang dia bisa mengakses si atribut dari si objeknya. Gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita punya kelas robot nih, terus kita inisialisasi tadi, terus kita punya dua metode ini tadi. Nah, terus kita punya di sini ada metode atau fungsi get details dari self. Lalu keluarnya adalah self.type sama self.tahun produksi. Nah, dengan cara seperti ini, maka kemudian kita kalau manggil misalnya Android 18.getDetails, langsung keluar tuh ya. Oh, dia tipenya DBZ, tahunnya 2002 seperti itu. Nah, kok kenapa sih kita perlu ini gitu ya? Kalau baru belajar OOP mungkin bingung ya. Maksudnya kenapa perlu Android 18.getDetails? Kenapa nggak kayak gini aja Android 18.type gitu. Nah, itu biasanya terkait banyak hal ya. Salah satunya misalnya security. Misalnya pegawai bank nih, dia mungkin nggak tahu di code-nya, di database-nya, variabelnya itu apa. Gitu. Tapi dia bisa mencetak misalnya saldo nasabah, kayak gitu dia tahu. Nah, kan ini bahaya kalau variabel-variabel ini diketahui ya oleh user yang seharusnya tidak punya akses ke sana gitu ya. Salah satunya itulah ya. Tapi tentu saja ada alasan-alasan lain atau contoh-contoh lain. Jadi akan ada nanti juga masalah maintenance sih sebenarnya ya. Nanti kalau kita maintenance ini nih, code-nya ini, kelasnya terutama kalau udah ribet,
Kalau kita punya metode-metode seperti ini akan sangat membantu sekali. Nah, kalau mau update code gitu ya, itu jadi lebih lebih enak. Oke. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi ini kalau kita bikin metode ya di kelas itu ada defaultnya ya. Defaultnya itu si self-nya si objeknya itu. Yang kalau kita nggak berikan, contohnya di sini saya sengaja nggak berikan, maka kalau kita panggil Android 18.getDetails, maka keluarnya adalah error gitu ya. Makanya dia di sini perlu self seperti ini ya, self kayak gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita membuat fungsi ya, metode di kelas di ini di Python. Sebenarnya di pemrograman lain juga sama sih seperti itu. Nah, jadi errornya di sini dia bilang get details, text null positional argument, but one is given. Nah, ini sebenarnya sih defaultnya self gitu ya, tapi di sini kemudian jadi error kalau nggak ada self di situ. Nah, itu dan tentu saja ya atribut bisa diupdate juga ya lewat metodenya. Nah, ini saya contohkan di sini misalnya ya. Misalnya ganti tipe gitu. Nah, di sini ganti tipe misalnya kita buat nih objeknya Android 18, dia robot gitu ya, DBZ tahun 2022. Terus kita bilang Android 18 ganti tipe DBGT misalnya. Nah, ketika kita panggil get details, dia udah DBGT bukan lagi DBZ ya. Lagi-lagi, kenapa sih begitu? Kenapa enggak Android 18 titik tipe sama dengan DBGT gitu? Ya, tapi kan artinya kemudian low level dari code-nya itu ketahuan sama user ya bahwa variabelnya itu ini gitu. Lewat fungsi seperti ini kan jadi ini ya, user nggak perlu tahu back end-nya gitu ya, back end-nya, dapurnya, bumbunya apa gitu ya, yang itu bisa jadi security issue dan maintenance-nya jadi juga rumit. Kalau kayak gini kan nanti kalau misalnya ada perubahan di front end ya back end-nya bisa kerja ya, nggak front end nggak perlu back end-nya dirubah, modifikasi, front end-nya nggak perlu ya karena front end-nya di sini misalnya tinggal ganti fungsi-fungsinya aja gitu. Nah, bisa kebayangkan nah, sekarang bagaimana OOP itu jadi penting gitu ya, terutama kalau udah kerja di industri, di corporate. Kalau belajar di kuliah mungkin kita mikirnya buat apa ya belajar OOP. Tapi mudah-mudahan dari contoh sederhana ini udah mulai kebayang bahwa OOP itu jadi penting gitu. Nah, kemudian ya ini sebenarnya ya, oke ya, udah dijelaskan tadi di atas, jadi saya lewat aja. Nah, ini kita coba contoh yang lebih itu deh, contoh yang agak sedikit lebih kompleks ya, tapi nggak kompleks-kompleks amat sih. Cuma sedikit lebih kompleks daripada sebelumnya. Sekarang kita buat dua kelas ya. Satu kelas mahasiswa yang ketika diinisialisasi dia ada namanya sama nilainya misalnya. Terus dia punya fungsi juga untuk mengeluarkan nilainya itu berapa. Lalu ada kelas lagi kuliah gitu. Yang kalau diinisialisasi terus kemudian ada nama kuliahnya apa, maksimum mahasiswa di kuliah tersebut berapa dan mahasiswanya siapa aja. Nah, karena ini inisialisasi maka awalnya di kelas kuliah tuh belum ada mahasiswanya jadi kosong, list kosong. Terus ada fungsi tambah mahasiswa misalnya. Yang kalau misalnya jumlah mahasiswanya masih kurang dari maksimum mahasiswa yang ditetapkan di sini gitu ya, maka kita bisa append, bisa tambah nih, kan mahasiswa sebelumnya list ya. Kalau list itu punya fungsi append kan, menambahkan. Nah, kita tambahkan nama mahasiswanya di sini. Lalu kita return. Kalau enggak tuh artinya berarti length dari mahasiswa, artinya mahasiswa yang ikut kuliah ini udah lebih besar sama dengan maksimum dari kelas tersebut, ukuran kelas tersebut. Kalau misalnya udah lebih besar sama dengan, berarti maaf kelasnya penuh misalnya kayak gitu. Oke, pada contoh sederhana ini misalnya kita bikin objek 3 mahasiswa ya. M1 si Udin nilainya 77, misalnya M2 si Ucok nilainya 67, M3 si Asep umurnya nilainya 87. Terus kita bikin objek kuliah, misalnya kuliahnya kalkulus dan maksimum mahasiswanya misalnya 2 kayak gitu. Nah, kita bisa kemudian kelas dot tambah mahasiswa. Nah, kelas dot tambah mahasiswa berarti manggil ini ya, fungsi ini. Terus kita tambahkan si M1 berarti si Udin nih. Terus kita panggil lagi kelas dot tambah mahasiswa itu si Ucok. Nah, terus kalau dijalankan dua-duanya true karena di sini true artinya maksudnya berhasil gitu ya, ditambahkan gitu. Atau kalau mau lebih jelas mungkin ke bawah ya kayak gini. Kalau dijalankan.
Kayak gitu, cuma ini di printnya hanya yang paling bawah ya. Jadi ini sebenarnya juga jalan di sini. Nah, terus habis itu kalau ini kan berarti kelasnya udah ada 2 mahasiswa ya, M1 sama M2 nih. Berarti si apa itu? Si Udin sama si Ucok gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kemudian kalau kita mau nambahin lagi nih mahasiswa si Asep nih, dia si Asep mau ikutan kuliah kalkulus misalnya. Nah, kalau kita tambahkan di sini maka dia error, kelasnya udah penuh karena di sini maksimum kelasnya kita tetapkan 2 gitu ya. Di sini kan ada variabel maksimum mahasiswa di init ya. Ketika bikin kuliah kelas yaitu kalkulus 2, ini harusnya jangan kelas ya kalkulus gitu ya nama objeknya ya. Nah, itu udah penuh, maka terus error di sini, error maaf kelas sudah penuh kayak gitu. Ini contoh ya, contoh lain selain yang tadi si robot itu. Nah, ini ya kelas mahasiswa kalau dikeluarkan tadi di atas, saya jadi nggak sistematis, mohon maaf. Nah, seperti ini dia objek-objek ya. Kalau mau kemudian namanya ya bisa juga sih kayak gini. Kalau mau kelas mahasiswa, terus indeks ke nolnya, lalu nama kayak gitu. Tapi nggak bagus sih kayak gitu. Kalau mau kemudian kita bisa bikin aja apa itu fungsi tampilkan mahasiswanya kayak gitu. Nah itu lebih baik lagi ya best practice-nya seperti itu. Nah, kita juga bisa tentu saja kayak buat fungsi hitung rata-rata nilai seperti ini. Lalu saya sengaja ya nggak pakai np.min ya di sini untuk kemudian ini aja apa ngelooping di self.mahasiswanya. Itu sengaja saya lakukan seperti itu. Perhatikan kalau kita seperti ini loopingnya maka kita nggak perlu indeks 0 di sini ya. Karena ini udah looping ke si mahasiswa yang ada di kuliah. Nah, ini kalau dilakukan, kemudian kita tambah true, maka kita bisa kemudian kelas.nama di sini ya. Kelas.nama berarti kalkulus kelasnya gitu ya. Nilai rata-ratanya adalah kemudian kelas.rata nilai. Nah, ini ada fungsi menghitung rata-rata nilai kuliah di kalkulus. Nah, di sini rata-ratanya misalnya 72. Jadi dari 77 tambah 67 bagi 2 gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu terus nah nanti ada ini ya, ada konsep namanya inheritance. Inheritance-nya itu bisa dari B ke A, tapi bisa juga transitif atau multi level dari C turunkan ke B terus ke A, bisa juga dari 2 kelas terus turunkan ke A, atau dari 1 kelas terus kemudian pisah ke 2 kelas yang disebut sebagai multiple inheritance. Nah, itu dulu dari modul yang ini, yang ADSP 04. Nanti kita sambung lagi ya ke yang Object Oriented Programming di ADSP 05. Sampai ketemu lagi. Siap, bye-bye.